Halo Sobat Bulang, berjumpa kembali bersama si Bulang. Di video kali ini Bulang ingin membahas tentang apa sih manfaat dari BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Indonesia, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Banyak masyarakat Indonesia belum paham apa sih sebenarnya manfaat dari kedua BPJS tersebut dan bagaimana cara untuk mendaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, dan juga berapa iuran dari kedua BPJS tersebut. Dan banyak juga orang berpikir bahwa untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan itu harus bekerja dulu atau sebagai karyawan baru bisa mendapatkan kedua manfaat tersebut. Namun, walaupun kita bukan penerima upah atau walaupun kita bukan bekerja dalam sebuah perusahaan, kita juga bisa dan berhak untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Baik sahabat Bulang, pada saat ini Bulang ingin membahas tentang BPJS Kesehatan dulu ya. Baik sahabat Bulang, saat ini Bulang ingin membahas tentang BPJS Kesehatan dulu. Pertama, bagaimana sih caranya agar kita bisa terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan? Yang pertama, Bulang ingin membahas tentang bagi yang menerima upah atau sebagai karyawan ya. Kalau sahabat Bulang terdaftar sebagai karyawan di sebuah perusahaan, pada umumnya dan biasanya itu sudah didaftarkan oleh HRD atau perusahaan masing-masing. Kita berhak menerima santunan BPJS Kesehatan dari perusahaan dengan membayar iuran sebanyak 5% dari gaji pokok kita. Dari 5% tersebut, 4% dibayarkan oleh pihak perusahaan atau pihak pemberi kerja, dan 1% dibayar oleh pihak pekerja atau dibayar oleh diri kita sendiri. Dan besarannya itu biasanya dari gaji pokok plus tunjangan ya. Contoh, kalau misalnya kita memiliki gaji pokok 3 juta, 5% dari 3 juta adalah sekitar Rp150.000, dan Rp150.000 tersebut 4% diantaranya dibayar oleh pihak perusahaan dan 1% dibayar oleh pihak pekerja. Dan itu untuk yang bekerja di perusahaan ya. Dan bagi masyarakat yang tidak bekerja di bawah perusahaan, bagaimana cara pembayarannya? Itu biasanya kita bisa mendaftar secara mandiri. Itu biasanya terdiri dari 3 kelas, mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan itu biasanya iurannya berbeda-beda ya sahabat Bulang ya. Dan itu biasanya kita mendaftar secara mandiri, bisa secara online atau mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Dan biasanya iuran di kelas 1 itu kisaran di atas 100.000, mungkin sekitar hampir Rp150.000, dan kelas 2 itu sekitar Rp80.000-Rp90.000, dan kelas 3 itu sekitar Rp41.000. Itu secara mandiri. Namun ada juga masyarakat Indonesia yang tidak mampu untuk membayar iuran BPJS secara mandiri. Biasanya itu mereka didaftarkan oleh pemerintah atau menerima subsidi dari pemerintah, yang sering disebut dengan penerima bantuan dari pemerintah. Gitu. Biasanya itu didaftarkan oleh kepala desa atau lurah camat tertentu, dan biasanya kita menerima di kelas 3. Dan itu biasanya selama kita menerima subsidi dari pemerintah, itu kita tidak ada bayar sama sekali. Dan apa manfaat dari BPJS Kesehatan tersebut? Kita bebas free berobat di vaskes yang telah ditentukan atau di seluruh rumah sakit rujukan yang dirujuk oleh kita. Dan biasanya juga ada beberapa penyakit-penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS. Dan mungkin sahabat Bulang juga bisa mereview di video lain atau bertanya kepada pihak-pihak BPJS apa saja penyakit-penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS. Dan pada umumnya penyakit-penyakit yang sering terjadi di lingkungan masyarakat itu biasanya ditanggung ya sahabat Bulang ya, seperti demam, sakit kepala, atau diare dan lain sebagainya. Itu biasanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Dan itulah manfaat dan besaran iuran, bagaimana cara mendaftarnya. Yang penting coba lihat dulu KTP-nya, apakah sahabat Bulang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kalau belum, silahkan mendaftar. Tanya orang yang ada di sekelilingmu supaya pada saat kita sakit kita tidak kewalahan lagi untuk
memberikan atau untuk mendapatkan pelayanan pengobatan yang baik untuk kesehatan kita maupun untuk kesehatan keluarga. Dan saat ini Bulang ingin membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan. Apa itu BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan ini biasanya terdiri dari 4 program. Yang pertama adalah jaminan hari tua, yang kedua adalah jaminan pensiun, dan yang ketiga adalah jaminan kematian, dan yang keempat adalah jaminan kecelakaan kerja. Dari keempat program ini, sahabat Bulang bisa menikmatinya, khususnya bagi sahabat Bulang atau seluruh masyarakat Indonesia yang bekerja atau menerima upah atau bekerja di dalam sebuah perusahaan. Dan biasanya kalau kita bekerja dalam sebuah perusahaan, biasanya perusahaan itu akan membayarkan 4 program tersebut. Lalu berapa sih iuran, berapa sih bayaran yang harus kita bayarkan, dan berapa juga yang diberikan oleh perusahaan. Oke, baik sahabat Bulang, untuk jaminan hari tua itu biasanya besarannya sekitar 3,7% itu dibayar oleh pihak perusahaan, dan sebesar 2% itu dibayar oleh diri sendiri. Berarti totalnya 5,7 dari gaji pokok dan plus tunjangan itu dibayarkan untuk iuran kita. Dan untuk jaminan pensiun itu sekitar 2% dibayar oleh perusahaan dan 1% dibayar oleh diri kita sendiri dari gaji pokok plus tunjangan. Untuk jaminan kematian itu sekitar 0,3% dari gaji pokok, dan untuk jaminan kecelakaan kerja kisaran dari 0,24 sampai 1,74% dari gaji pokok, tergantung resiko yang kita alami, apakah resiko ringan, sedang, atau tinggi ya sahabat Bulang ya. Dan manfaat yang kita terima itu apa sih sebenarnya? Jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan juga jaminan hari tua, apa sebenarnya? Apa manfaatnya? Apa kegunaannya? Oke, baik. Jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini ketika kita sudah keluar atau berhenti dari perusahaan sebelum usia pensiun atau resign atau mengundurkan diri, kita bisa mencairkan jaminan hari tua tersebut. Inilah sebagai tabungan kita. Inilah sebagai tabungan pada saat kita bekerja yang sudah diberikan oleh pihak perusahaan maupun juga dari gaji yang dipotong dari gaji kita setiap bulan. Dan juga kalaupun nanti pada saat kita pensiun juga kita bisa cairkan. Dan juga yang kedua adalah jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini juga hampir mirip sama seperti jaminan hari tua, tetapi jaminan pensiun ini bisa dicairkan ketika usia pensiun. Walaupun kita berhenti dari pekerjaan belum di usia pensiun, tetapi kita belum bisa mencairkan jaminan pensiun ini, dan jaminan pensiun ini akan bisa dicairkan pada usia pensiun. Usia pensiun itu biasanya antara 58 sampai 60 tahun usia kita ya. Dan untuk jaminan kecelakaan kerja itu manfaatnya adalah ketika kita mengalami kecelakaan kerja pada saat bekerja. Ketika mengalami kecelakaan kerja pada saat bekerja ataupun pada saat kita berangkat kerja maupun pulang kerja. Pokoknya semua yang membuat kita terluka itu semua sudah ditanggung oleh jaminan kecelakaan kerja dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir adalah jaminan kematian. Jaminan kematian ini juga akan diberikan santunan kepada ahli waris ketika si pekerja atau ketika seseorang yang terdaftar sebagai peserta jaminan kematian akan diberikan santunan untuk ahli warisnya. Biasanya itu besaran santunan yang diberikan itu sekitar di atas 40 juta ke atas ya sahabat Bulang. Lalu yang terakhir, bagaimana untuk masyarakat Indonesia yang tidak terdaftar sebagai karyawan? Lalu bagaimana untuk orang yang tidak terdaftar sebagai karyawan? Apakah mereka juga berhak untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, maupun jaminan hari tua? Ya, tetap berhak juga sahabat Bulang. Jadi bagi orang yang tidak menerima upah juga berhak untuk mendapatkan santunan-santunan tersebut dengan mendaftarkan secara pribadi. Cara pendaftarannya, sahabat Bulang bisa datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, dan manfaat yang sama juga sahabat Bulang bisa dapatkan. Walaupun kita bukan bekerja di dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah instansi, tetapi kita juga atau sebagai profesi sebagai seorang pengacara atau dokter spesialis atau sebagai orang yang jualan di pasar atau sebagai gojek dan lain sebagainya, atau bekerja di ladang, ketika kita mengalami kecelakaan kerja, akhirnya karena kecelakaan kerja kita mengalami sakit, dan kita juga berhak untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Atau juga mana tahu kita meninggal dunia, kita juga ahli waris kita juga berhak untuk mendapatkan santunan kematian. Baik, itulah manfaat-manfaat dari
BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Semoga sahabat Bulang juga semua bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun tenaga kerja ya. Dan juga apabila sahabat Bulang merasa kesulitan untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, bisa berikan komen dan kami akan membantu untuk mendaftarkannya. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video kami, dan jangan lupa juga dukung terus channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dadah sahabat Bulang.